PKS pendiri Koalisi Perubahan dan masih terus bersama. Inilah yang masih diyakini bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan sampai saat ini. Tapi keyakinan Anies ini berlainan dengan fakta yang ditunjukkan. Absen saat deklarasi Anies Muhaimin, PKS juga tidak nampak di rapat perdana koalisi parpol pendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di kantor DPP Partai Nasdem. Yo, berjumpa lagi dengan Om Ben, salam seger waras. Partai Keadilan Sejahtera, PKS nih, merupakan salah satu partai yang dikenal memiliki massa yang solid. Di akar rumput yang patuh pada para petingginya. Tawadu kalau bahasa Arabnya. Nah, anehnya pada saat ada acara senam bersama di Palembang kemarin, meski ada capres yang mereka usung, simpatisan PKS sudah banyak yang memubarkan diri dan tidak menunggu capres mereka meninggalkan tempat terlebih dahulu. Bukankah ini sinyal kalau PKS bakal lari dari koalisi itu? Apakah sebenarnya PKS benar-benar mendukung atau mereka berada di persimpangan jalan? Meski beberapa petinggi PKS menyatakan tetap mendukung Pak Anies, faktanya mereka tidak mendukung Cak Imin sebagai cawapres. Lelucon politik yang sangat tidak lucu ini. Dalih yang disodorkan PKS nih. Selama ini mereka hanya mendukung Anies Baswedan, tidak dengan Cak Imin. Cara mendukung model apa begini ini? Bukankah keduanya sudah resmi jadi capres dan cawapres koalisi perubahan? Kalau PKS punya kandidat cawapres sendiri, kenapa tidak disodorkan? Bisa jadi nih, waktu yang sama PKS sedang mempertimbangkan tawaran yang disodorkan P3 nih melalui Pak Sandiaga, agar mereka membuat poros keempat dengan mendaftarkan capres sendiri, Sandiaga AHY, dengan partai pendukung P3, PKS, dan Demokrat. Kita tahulah bagaimana permainan politik dari tahun ke tahun, selalu mementingkan diri sendiri. Jika mereka sudah sepakat mengusung Anies sebagai capres, semestinya siapapun cawapresnya tidak ada masalah. Belum ada sejarahnya di Indonesia sebuah partai politik mendukung capres, tetapi tidak setuju dengan cawapresnya. Sekali lagi nih, jelas argumentasi PKS sangat konyol. Bung Mardhani menyebut nih, meski mereka belum merapat, namun mereka masih menjalin komunikasi dengan baik. Majelis Suro PKS baru rapat hari Jumat dan dengan PKB sudah nyambung. Kalau memang nyambung, mengapa mereka tidak hadir waktu deklarasi capres-cawapres, juga absen di koordinasi koalisi perubahan pertama di Nasdem? Bisa diprediksikan, di internal mereka juga sedang terjadi perbedaan pendapat. Ada yang lebih setuju mendukung Pak Sandiaga, ya karena logistiknya lumayan. Namun sebagian lagi lebih senang merapat ke koalisi perubahan. Toh di sana ada Pak Surya Paloh yang logistiknya tidak kalah dengan Bang Sandi. Bedanya Pak Surya punya media, sementara Bang Sandi tidak punya media. Bisa niru Pak Haritanu yang memunculkan Pak Ganjar dalam tayangan azan maghrib juga. Kalau bergabung ke poros keempat, mau nongol di mana? Kan Pak Sandi tidak punya jaringan media televisi. Yang jelas nih, memilih bertahan atau membentuk poros keempat, semua ada hitung-hitungannya sendiri. Kelemahannya, kelemahan bertahan di koalisi perubahan, PKS bakal sulit menyatu dengan PKB. Basis massa kedua partai ini sejak didirikan jelas berlawanan. Kita tahu mayoritas kader PKB adalah Nahdliyin. Dan di tingkat grassroots, amaliyah Nahdliyin sering jadi sasaran. Dibid'ah-bid'ahkan oleh sekelompok kecil orang yang kebetulan kebanyakan pilihan politiknya ke PKS. Nih, sekali lagi, kebanyakan tidak semua. Jika dipaksakan pendukung PKS atau PKB, pasti ada yang tidak memilih Anies. Beban lainnya, selama 9 tahun ini PKS merupakan partai oposisi. Bagaimana mereka mau
mengkampanyekan Caimin, ketua partai pendukung pemerintah, mungkin bakal mengganggu mereka ketika kampanye. Mau kritik pemerintah, Caimin cawapres yang mereka dukung bagian dari pemerintah itu. Kalau mau nyanjung-nyanjung pemerintah, posisi PKS kan berseberangan, oposisi. Kan kader mereka bakal nanya, ini PKS oposisi kok muji Pak Jokowi? Benar-benar jadi buah si malakama nih. Maju kena, mundur kena nih. Pun bila membentuk poros keempat, mengusung Sandi sebagai capres, ya sama saja. Karena Pak Sandi bagian dari pemerintah. Belum lagi nih, bertemu Demokrat yang pasti membangun chemistry. Tidak akan mudah, namanya terlanjur kecewa, dikhianati di koalisi perubahan. Mereka ketemu di poros keempat. Mas AHY bisa bilang tuh, kenapa nggak sejak awal cabut dari koalisi perubahan? Toh keputusan mencawapreskan Caimin hanya diputuskan Pak Surya Paloh sendiri. PKS dan Demokrat nggak diajak musyawarah. Koalisi macam apa jika ada keputusan diambil oleh satu pihak? Nah, kan bingung itu orang PKS kejawabnya. Ditambah waktu pendaftaran pasangan capres-cawapres sudah sangat dekat. Makin mundur bikin keputusan, makin sulit membuat mereka berbuat. Soalnya menjelaskan ke semua kader tidak mudah, baik di poros keempat maupun bertahan di koalisi perubahan. Kabar terakhir nih, pemerintah sedang menghitung kemungkinan pendaftaran capres dilakukan lebih cepat, tidak seperti agenda awal. Perubahan jadwal itu memaksa PKS harus segera memutuskan kemana koalisi, kemana berkoalisi. Hanya ada 2 capres, peluang PKS bergabung kayaknya sudah tertutup, yakni mendukung ke Pak Ganjar Pranowo atau ke Pak Prabowo. PKS bertahan di koalisi perubahan maupun membentuk poros keempat. Peluang menangnya sama-sama kecil. PKS pasti sadar dan punya hasil survei sendiri. Lalu kenapa mereka tetap berpikir mendukung koalisi perubahan atau membuat koalisi baru di atas kertas? Memang mudah, tapi pada prakteknya selalu ada persoalan turunan yang mengikuti. Bagi Anies maupun Caimin, keduanya sebenarnya sama-sama tidak peduli apakah PKS mau merapat atau tidak. Keduanya punya ambisi yang sama, jadi capres dan cawapres. Keduanya juga sadar, berharap menang itu sudah seperti mimpi. Nih, ayo mimpi. Keduanya juga tahu, sudah lebih dari setahun elektabilitas Pak Anies tidak bergerak sama sekali. Berkutat di angka 20%, 20%, dan bertahan di urutan yang ketiga. PKS mau bergabung atau tidak? Tidak ada dampak yang mempengaruhi. Dulu, waktu Demokrat masih ada di koalisi perubahan, sempat memprediksi, bila sudah ada keputusan siapa pendamping Anies, elektabilitasnya bakal terdongkrak. Faktanya ya sama sekali tidak ada pengaruh. Contohnya nih, di video pembuka tadi nih, kader PKS sudah tidak peduli, di panggung masih ada capres mereka nih, atau tidak. Kalau acara sudah selesai, berarti ya mereka harus segera kembali ke rumah. Mulai, gitu kan. Lebih penting memikirkan keluarga. Toh hadir di acara-acara begituan, malah ngurangi pendapatan keluarga di hari itu. PKS sadar betul, kalau ada Pilpres kali ini, mereka benar-benar hanya menjadi penonton, bukan pemenang. Fokus. Perjuangan yang dilakukan PKS bukan pada capres mereka, namun lebih ke caleg mereka yang berjuang jadi wakil rakyat, baik tingkat kabupaten kota maupun tingkat pusat. Mereka sangat berkeinginan agar jumlah wakil rakyat mereka bisa terdongkrak naik. Demikian opini Om Ben kali ini. Salam seger waras.